Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Zhao Lianru duduk di tepi sungai kecil di desanya, menatap batu-batu di depannya dengan tatapan malas. Tangannya menggapai sebuah batu kecil, membolak-baliknya, lalu melemparkannya tanpa tujuan. Batu itu meluncur ke udara dan mendarat dengan percikan kecil di permukaan air. Ia mengerutkan alis. Ah, batu lagi. Seperti hidupku, kecil, tidak berguna, dan mudah dibuang. Suaranya terdengar lebih seperti ocehan pada dirinya sendiri daripada pada batu itu. Tiba-tiba, batu itu berpendar samar. Cahaya biru tipis muncul di permukaan batu, memantulkan bayangan aneh di wajah Zhao. Ia menatapnya dengan campuran penasaran dan ketidakpercayaan. Batu itu bergetar, lalu terdengar suara kecil, nyaris seperti bisikan. "Hei, jangan buang aku begitu saja." Zhao menjerit dan melompat mundur. Batu itu berbicara. "Apakah aku gila?" Zhao berbisik sambil menunduk, menatap batu itu yang kini bersinar lebih terang. Batu itu berputar pelan di udara, seolah menari dengan cahaya. Zhao mencoba menyentuhnya, tapi setiap kali jarinya hampir menyentuh permukaan batu, batu itu bergerak sedikit menjauh. Tunggu, jangan lari begitu." Batu itu mengeluarkan suara seperti tersenyum. "Aku bukan batu biasa, kau tahu. Aku bisa menjadi lebih dari sekadar benda kecil." Zhao mengerutkan alis, tidak yakin apakah ia sedang bermimpi atau mulai kehilangan akal sehatnya. Ia kembali duduk di tepi sungai, menarik nafas panjang. "Kalau kau bisa bicara, apa namamu?" Batu itu berputar, kemudian memancarkan cahaya kuning hangat. Aku ingin kau memanggilku Xiaoxing." "Xiaoxing?" Zhao menatapnya sambil menahan senyum konyol. "Baiklah, Xiaoxing. Kau tampak sedikit aneh, tapi tidak masalah. Kau bisa tinggal di sakuku untuk sementara." Batu itu mengecil sedikit dan masuk ke kantong Zhao dengan sendirinya, berdesis kecil seperti puas. Malam itu, Zhao meletakkan Xiaoxing di meja samping tempat tidurnya. Batu itu mulai memancarkan cahaya lembut, menerangi kamar kecilnya. "Kau tahu, aku tidak tahu kenapa aku dibuang, tapi aku rasa ini awal sesuatu yang besar." Zhao tersenyum samar, merasakan ada energi aneh yang mengalir dari batu itu. Keesokan paginya, desa Zhao digemparkan oleh cahaya di langit. Penduduk berkumpul, menunjuk ke arah sebuah bintang yang baru muncul dan berpendar berbeda dari bintang biasa. Zhao menatap ke langit, menyadari bahwa Xiaoxing mungkin lebih dari sekadar batu kecil. Ia berlari ke sungai, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini kebetulan. Tidak mungkin, hanya batu kecil. Tapi Xiaoxing bersinar lebih terang, seperti menanggapi pikirannya sendiri. Ketika Zhao mencondongkan kepala ke arah batu itu, terdengar suara Xiaoxing, "Lihat, aku sudah mulai tumbuh dan ini baru permulaan." Zhao menatap batu itu dengan mata terbelalak, sadar bahwa hidupnya yang biasa-biasa saja mungkin akan berubah selamanya. Saat ia berbicara pada Xiaoxing, sebuah aura biru tipis menyelimuti sungai. Ikan-ikan melompat keluar dari air, bergerak seolah menari dengan cahaya batu itu. Zhao terkesiap. "Apa yang kau lakukan, Xiaoxing?" Batu itu berputar dengan cepat, kemudian cahaya itu memancar ke langit, membentuk pola aneh seperti peta kosmik mini. Zhao merasa dadanya berdebar, dan pikirannya dipenuhi rasa kagum sekaligus takut. Tiba-tiba muncul sosok samar di tepian sungai. Seorang pria berpakaian panjang berwarna gelap, wajahnya tertutup bayangan. "Kau menemukan sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki sembarang orang," kata pria itu dengan suara lembut tapi menggetarkan. Zhao mundur melindungi Xiaoxing dengan tangan gemetar. Siapa kau?" Pria itu melangkah maju, memperlihatkan mata yang berkilau seperti bintang jatuh. "Namaku Feng Qingshui. Dan kau, Zhao Lianru, baru saja memulai perjalanan yang akan mengubah alam semesta." Xiaoxing berpendar lebih terang, seolah menyapa Feng Qingshui. Batu itu bersuara, "Hei, kau lebih keren dari yang kukira. Aku suka orang ini, tapi kita harus hati-hati." Feng Qingshui tersenyum samar. "Batu itu bukan sekadar batu. Ia adalah benih dari sebuah bintang baru dan kau yang memulainya. Bersiaplah, karena setiap tindakan kecilmu akan memicu hal-hal besar di galaksi ini."
Zhao menatap langit malam, Xiaoxing di tangan, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi satu hal jelas, hidupnya yang biasa-biasa saja kini telah berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Malam itu, Zhao tertidur dengan Xiaoxing di sampingnya, cahaya lembut memantul di dinding kamar. Dalam mimpinya, ia melihat galaksi yang penuh dengan bintang-bintang kecil yang tumbuh dari benda-benda yang sepele. Ia tersenyum, sadar bahwa batu kecil yang ia buang ternyata memiliki potensi untuk mengubah alam semesta. Dan jauh di luar angkasa, satu bintang baru bersinar, menunggu waktunya untuk tumbuh lebih besar. Xiaoxing berbisik, "Mari kita buat sesuatu yang hebat, Zhao Lianru. Sesuatu yang belum pernah dilihat dunia." Pagi itu, Zhao Lianru duduk di tepi sungai sambil memandangi Xiaoxing yang masih memancarkan cahaya lembut. Batu itu bergerak-gerak di tangan Zhao, seperti menunggu arahan. "Baiklah Xiaoxing, apa rencana kita hari ini?" tanyanya sambil tersenyum kikuk. Xiaoxing mengeluarkan suara kecil penuh semangat. "Pertama, kau harus belajar memahami energiku. Aku bukan batu biasa, kau tahu." Zhao mengerutkan alis. "Oke, energi, ya, jangan bikin ini terlalu rumit." Saat Zhao mencoba menyentuh batu itu, aliran energi tiba-tiba memancar dari Xiaoxing, membuat daun-daun di sekitar sungai berputar pelan, seperti tarian. Zhao terkejut. "Wow, itu hebat, tapi juga menakutkan." Tiba-tiba, sebuah cahaya biru muncul di udara, membentuk sosok manusia samar. Feng Qingshui kembali muncul dari bayangan pepohonan. "Sudah waktunya kau belajar, Zhao Lianru. Batu itu memiliki potensi untuk mempengaruhi ruang dan waktu." Zhao menelan ludah, merasa dadanya berdebar. "Ruang dan waktu? Aku cuma ingin membuang batu biasa, bukan menciptakan bintang baru." Feng Qingshui tersenyum misterius. "Itulah masalahmu. Kau tidak pernah menyadari bahwa hal kecil bisa menghasilkan perubahan besar." Xiaoxing melayang di udara, memancarkan cahaya biru kehijauan. "Kau dengar itu? Maksudnya, aku lebih besar dari yang kau kira. Kita akan bersinar lebih terang dari yang kau bayangkan." Zhao hanya bisa menatapnya dengan campuran kagum dan panik. Feng Qingshui mengangkat tangan dan di udara muncul gambar galaksi mini dengan titik-titik bercahaya yang bergerak mengikuti aliran energi Xiaoxing. "Ini adalah gambaran awal potensimu. Setiap gerakan, setiap pikiranmu bisa memicu reaksi berantai di galaksi ini." Zhao menatap peta mini itu, merasa seperti tikus di tengah labirin kosmik. "Jadi, aku bertanggung jawab atas semua bintang ini sekarang?" "Bukan hanya tanggung jawab," jawab Feng Qingshui. "Kau punya kesempatan untuk membentuk masa depan semesta. Tapi hati-hati, ada pihak lain yang mengincar potensi batu itu." Saat itu, sebuah kilatan merah menyambar langit, jauh di cakrawala. Xiaoxing berputar panik. Itu energi gelap, ada yang mengintai kita." Zhao menelan ludah. "Energi gelap, sudahkah kita memulai dan langsung terancam?" Feng Qingshui menepuk bahu Zhao. "Ini adalah awal, bukan akhir. Kau harus belajar cepat, atau galaksi ini akan dikendalikan oleh mereka yang serakah." Zhao menggenggam Xiaoxing lebih erat. "Kalau begitu, mari kita mulai belajar." Batu itu bersinar cerah, seakan setuju, dan energi kosmiknya mengalir ke tangan Zhao, membuatnya merasa ringan sekaligus penuh kekuatan. Tiba-tiba, dari kota sebelah desa terdengar suara gaduh. Seorang pemuda menunggang kendaraan terbang berkilau datang meluncur dengan kecepatan tinggi, menabrak pohon dengan keras. Zhao terkejut menahan Xiaoxing. "Apa? Siapa itu?" Xiaoxing berputar pan, bersuara sinis. "Itu pasti Ling Yuhang, sok jago tapi ceroboh. Kita akan bertemu dengannya, mau atau tidak." Pemuda itu jatuh dari kendaraan, menyenggol Zhao secara tidak sengaja. "Hah? Maaf, aku tidak sengaja." Zhao menatapnya curiga. "Kau siapa?" Pemuda itu menepuk debu dari pakaian dengan senyum sombong. "Aku Ling Yuhang, dan kalian pasti batu-batu itu." Ia menunjuk ke Xiaoxing yang bersinar. Xiaoxing mengepakkan cahaya seperti mengancam. "Hei, jangan sentuh aku sembarangan." Ling Yuhang terkejut
tetapi malah tertawa. Hahaha, ini menarik. Batu kecil atau bintang baru? Aku suka tantangan. Zhao menatap Ling Yuhang dengan campuran takut dan penasaran. Apa maksudmu, tantangan? Ling Yuhang mendekat menatap Xiaoxing. Aku ingin melihat kekuatan kalian. Kalau aku bisa mengalahkan kalian, semua akan menjadi milikku. Xiaoxing melayang di depan Zhao, bersinar terang, seolah menyiapkan diri untuk melawan. Hei, jangan sok jago, aku akan membuatmu menyesal. Zhao menelan ludah, merasa ini baru permulaan kekacauan. Feng Qingshui menatap situasi dari jauh. Ingat, Zhao Lianru, musuh sejati bukan hanya mereka yang terlihat, tapi mereka yang mengincar kekuatanmu tanpa kau sadari. Pelajari energi Xiaoxing dan jangan biarkan keserakahan orang lain menyesatkanmu. Zhao menarik napas panjang. Oke, Xiaoxing. Mari kita tunjukkan apa artinya batu kecil bisa bersinar lebih terang dari siapapun. Batu itu bersinar cemerlang, mengeluarkan cahaya yang menerangi sungai dan pepohonan sekitar, seolah menandai awal sebuah petualangan besar. Ling Yuhang tertawa, melompat dari kendaraan terbangnya. Ini baru seru. Kalau kalian kuat, aku lebih ingin tahu batas kalian. Zhao menggenggam Xiaoxing, merasa jantungnya berdegup kencang, sadar bahwa hidupnya yang sederhana kini penuh petualangan, kekacauan, dan tawa absurd. Matahari mulai terbenam, cahaya Xiaoxing masih bersinar, menandai babak baru di kehidupan Zhao Lianru. Sesuatu memberitahunya bahwa pertemuan dengan Ling Yuhang hanyalah awal dari perjalanan kosmik yang jauh lebih besar dan berbahaya. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing di pangkuan, memandang langit yang mulai gelap. Kalau ini baru permulaan, aku penasaran akan apa yang akan terjadi besok. Batu itu bersinar lembut, seperti tersenyum. Bersiaplah, Zhao. Dunia kecilmu akan segera meledak dengan hal-hal besar. Keesokan paginya, Zhao Lianru membuka mata dan langsung merasakan getaran aneh dari Xiaoxing. Batu itu berputar di udara, memancarkan cahaya biru kehijauan yang lebih kuat dari kemarin. Zhao, bangun! Kita harus latihan hari ini. Suaranya penuh semangat. Zhao menghela napas, menarik Xiaoxing dari meja. Latihan? Oke, tapi jangan buat aku terbang ke bulan. Batu itu berputar sambil tertawa kecil. Kalau begitu, kita mulai dengan hal kecil, seperti melepaskan energi tanpa merusak desa. Zhao mencoba memusatkan perhatian pada Xiaoxing, menutup mata, dan membayangkan energi batu itu mengalir ke tangannya. Energi itu mengalir, tetapi tidak terkendali. Air di sungai mulai bergolak dan pepohonan bergoyang kencang. Wow, tidak, tidak, tidak. Zhao panik sambil mengayunkan tangan. Xiaoxing menertawakan gerakannya. Santai Zhao, kau baru belajar, jangan terlalu keras. Tiba-tiba, cahaya merah dari jauh muncul lagi. Ling Yuhang meluncur dengan kendaraan terbangnya, tertawa sambil berteriak. Hei, aku ingin menonton pertunjukan kalian, jangan lari. Zhao menelan ludah. Ah, aku baru latihan, jangan ganggu. Xiaoxing memancarkan cahaya lebih terang dan tiba-tiba menciptakan medan energi di sekeliling Zhao. Ling Yuhang menabrak perisai itu dan melayang di udara, kaget. Apa ini? Batu kecil ini? Zhao tercengang. Batu itu bersinar dengan suara bangga. Hei, aku bukan batu kecil biasa, ingat itu. Feng Qingshui muncul dari bayangan pepohonan, matanya bersinar lembut. Zhao, kau mulai bisa mengendalikan energi, tapi ingat, ini hanyalah awal, energi kosmik bukan mainan. Zhao mengangguk, berkeringat, tapi hatinya berdebar karena pertama kali merasakan kekuatan nyata. Ling Yuhang akhirnya mendarat, tersenyum licik. Oke, aku mengerti. Ini bukan sembarang batu. Kau dan batu itu pasti punya rahasia besar. Zhao menatapnya waspada. Ya, rahasia yang bisa membuatmu sakit kepala kalau salah langkah. Xiaoxing berputar di udara, cahaya birunya menari-nari. Hei, aku siap. Aku bisa mengalahkan siapa saja, asal kau jangan takut, Zhao. Zhao menghela napas panjang. Kalau aku takut, itu wajar. Tapi kita harus belajar mengendalikan energi ini. Mereka berdua mulai latihan di tepi sungai. Zhao mencoba memusatkan energi Xiaoxing, membuat cahaya membentuk bola kecil yang mengapung di udara. Bola itu berputar lambat, bercahaya, menandakan kemajuan.
Ling Yuhang mengamati dari jauh, matanya berbinar. Hah, menarik. Batu itu bukan hanya cantik, tapi punya kekuatan yang bisa mematikan. Ia mulai merancang strategi, mencatat gerakan Zhao dan Xiaoxing dengan mata tajam. Sore harinya, Zhao berhasil membuat bola cahaya. Xiaoxing membelah aliran sungai menjadi dua tanpa merusak ekosistem sekitarnya. Batu itu bersinar bangga. Lihat, kita sudah bisa melakukan hal besar dari hal kecil. Feng Qingshui muncul lagi, senyumnya samar. Bagus, Zhao. Tapi ingat, ini baru permulaan. Ada pihak lain yang mengintai, dan mereka tidak seceria Ling Yuhang. Lebih berbahaya. Zhao menelan ludah. Siapa mereka? Feng Qingshui menatap jauh ke langit, suaranya menjadi serius. Salah satunya adalah Xue Shanyin. Dia akan datang dan dia ingin mengambil semua batu kecil sepertimu. Xiaoxing berputar panik. Apa? Batu-batu kecilku bisa diambil orang? Tidak bisa. Kita harus kuat. Zhao menatap batu itu, merasa campuran kagum dan takut. Ia menyadari bahwa latihan ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang bertahan hidup. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing di pangkuan, cahaya batu memantul di wajahnya. Kalau mereka datang, kita harus siap, Xiaoxing. Aku tidak mau kehilanganmu. Batu itu bersinar lembut, seolah menenangkan Zhao. Tenang saja, Zhao. Aku akan bersamamu, dan kita akan membuat dunia ini menyesal meremehkan batu kecil sepertiku. Keesokan harinya, Ling Yuhang kembali mendekat dengan senyum sombong. Aku ingin tantangan yang lebih seru. Bagaimana kalau kita adu kekuatan sekarang? Zhao menatap Xiaoxing, dan batu itu mengangguk penuh semangat. Ayo, tapi ingat, kita latihan serius, jangan main-main. Pertarungan mereka di tepi sungai dimulai, cahaya dari Xiaoxing menerangi langit senja. Bola energi melayang, medan energi tercipta, dan Ling Yuhang menggunakan alat-alat aneh untuk melawan. Suara ledakan dan cahaya bercampur, menciptakan pemandangan kosmik mini di desa. Feng Qingshui mengamati dari jauh, matanya bersinar. Ini latihan pertama mereka, tapi Zhao Lianru sudah menunjukkan potensi luar biasa. Tapi perjalanan sebenarnya baru akan dimulai ketika Xue Shanyin muncul. Sore itu, Zhao berhasil menahan serangan Ling Yuhang. Xiaoxing bersinar bangga, sementara Ling Yuhang tertawa. Hah, kalian ternyata lebih kuat dari yang kukira. Pertemuan kita baru awal, Zhao. Aku akan kembali. Malamnya, Zhao duduk di kamar, Xiaoxing di sampingnya, cahaya lembut menenangkan suasana. Kita berhasil hari ini, tapi aku rasa perjalanan kita baru saja dimulai. Batu itu berputar, bersinar hangat. Betul, Zhao. Dan besok kita akan lebih terang lagi. Aku janji, dunia ini akan tahu kekuatan batu kecil ini. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan perasaan gelisah. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lembut sambil mengoceh. Zhao, ada sesuatu yang aneh di galaksi ini. Aku merasakannya. Zhao mengerutkan alis. Aneh bagaimana? Batu itu memancarkan cahaya merah tipis. Sementara itu, jauh di langit, sosok misterius berdiri di puncak gunung es, mengenakan jubah gelap yang memantulkan cahaya bintang. Matanya menyala dingin, menatap bumi di bawahnya. Batu itu, Zhao Lianru, akan menjadi milikku suatu saat. Bisiknya pelan. Namanya Xue Shanyin. Di desa, Zhao mulai berlatih dengan Xiaoxing lebih intens. Ia mencoba memusatkan energi batu untuk menciptakan medan perlindungan dan bola energi yang lebih stabil. Cahaya biru kehijauan menari-nari di tangannya, memantul di sungai. Tiba-tiba, udara bergetar. Xiaoxing melayang panik. Zhao, ada energi gelap mendekat. Cepat! Zhao menelan ludah, menyadari ini bukan latihan biasa lagi. Ia mengangkat tangan, mencoba membentuk perisai energi di sekeliling mereka. Sebuah bayangan muncul dari hutan, cepat dan hampir tak terlihat. Zhao terkejut ketika bayangan itu muncul di depan mereka, dan seorang pria berjubah gelap menatap mereka dengan tatapan menusuk. Kau Zhao Lianru, batu kecilmu menarik perhatianku. Suara itu dingin dan menakutkan. Xiaoxing melayang di depan Zhao, bersinar terang, siap menghadapi ancaman. Hei, jangan mendekat, batu kecil ini bukan mainan. Pria itu tersenyum dingin, namun matanya menandakan ambisi besar.
Aku Xue Shanyin. Batu itu akan menjadi milikku. Kau tidak bisa menghentikanku. Zhao menahan napas. Xiaoxing, kita harus bertahan. Gunakan energimu. Batu itu memancarkan cahaya biru cerah, membentuk medan pelindung yang menahan langkah Xue Shanyin. Angin berputar, daun-daun beterbangan, menciptakan atmosfer tegang di tepi sungai. Xue Shanyin tertawa dingin. Kau pikir batu itu bisa melawan aku? Hanya anak kecil dengan mainan aneh. Ia mengayunkan tangannya dan energi gelap menyerang medan Xiaoxing, membuatnya bergetar hebat. Zhao terkejut tapi mencoba fokus. Tidak boleh panik, kita bisa melakukan ini. Ia memusatkan pikirannya pada Xiaoxing yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bola energi kecil itu memantul, menangkis sebagian serangan Xue Shanyin. Xue Shanyin mundur sedikit, terkejut. Hah, batu kecil itu lebih kuat dari yang kukira, tapi ini baru awal. Zhao merasa jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa latihan sebelumnya dengan Ling Yuhang membantunya memahami energi Xiaoxing sedikit lebih baik. Xiaoxing mengepakkan cahaya, menciptakan semburan kecil yang mendorong Xue Shanyin mundur. Hei, jangan sepelekan kami. Batu kecil ini punya nyali lebih besar dari yang kau kira. Zhao menatap batu itu dengan bangga, merasa kekuatan mereka mulai selaras. Xue Shanyin menatap Zhao, matanya menyala merah. Ini baru pertemuan pertama kita, Zhao Lianru. Kau akan menjadi pion kecil dalam rencanaku, dan batu itu akan menjadi milikku. Ia melesat pergi, meninggalkan aura gelap yang terasa menekan seluruh desa. Setelah ia pergi, Zhao terengah-engah memegang Xiaoxing. Itu serius. Batu itu bersinar lembut, mencoba menenangkan. Tenang Zhao, aku tidak akan menyerah. Kita baru permulaan dan aku akan melindungimu. Feng Qingshui muncul dari bayangan pepohonan. Zhao, kau sudah mulai menyadari bahayanya. Xue Shanyin bukan lawan main-main. Ia telah mengincar batu kecil sepertimu sejak lama. Zhao menelan ludah, merasakan tekanan dari kata-kata Feng Qingshui. Kalau begitu, kita harus lebih kuat. Aku tidak mau batu kecilku diambil orang. Xiaoxing bersinar terang menandakan tekadnya. Zhao menggenggamnya erat, menyadari bahwa mereka harus melatih kekuatan ini lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Hari itu, Zhao mencoba latihan lebih ekstrim. Ia memusatkan seluruh energi Xiaoxing, menciptakan bola cahaya besar yang melayang di udara, stabil dan kuat. Cahaya itu memantul di sungai, pepohonan, dan batu-batu di sekitar, membuat desa tampak seperti miniatur galaksi. Ling Yuhang muncul dari kejauhan, tersenyum licik. Hah, menarik. Aku ingin melihat kalian berkembang, tapi hati-hati, dunia ini penuh orang seperti Xue Shanyin. Zhao menatap Ling Yuhang dengan waspada. Aku baru saja menghadapi satu, dan kau bilang ada lebih banyak? Ling Yuhang hanya tertawa, penuh teka-teki. Sore itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing di pangkuan. Batu itu bersinar lembut, menenangkan. Zhao, kita harus lebih siap. Ancaman tidak hanya datang dari satu arah, tapi jangan khawatir, aku akan bersamamu. Zhao menatap langit senja, menyadari bahwa kehidupannya yang sederhana sudah hilang. Setiap batu kecil, setiap cahaya, setiap energi kecil memiliki potensi untuk mengubah segalanya, dan ia baru memulai perjalanannya. Malam tiba, cahaya Xiaoxing menerangi kamar Zhao. Ia tersenyum lelah tapi penuh tekad. Kalau ini baru awal, aku tidak takut. Kita akan membuat batu kecil ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan menghadapi semua yang mengancam kita. Di langit jauh, Xue Shanyin menatap bumi, matanya menyala dingin. Batu itu, Zhao Lianru, suatu hari akan menjadi milikku. Dan saat itu, alam semesta akan tunduk padaku. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan tekad baru. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lebih terang dari kemarin. Zhao, hari ini kita akan latihan serius. Aku sudah bosan menjadi batu kecil biasa. Zhao tersenyum lelah. Oke, tapi jangan buat aku tersedak energi, ya? Mereka mulai berlatih di tepi sungai. Zhao mencoba mengendalikan bola cahaya, Xiaoxing lebih presisi, memutar dan menembakkan energi ke arah pepohonan tanpa merusak alam sekitar.
Bola itu melayang seperti bintang mini, menari mengikuti gerakan tangan Zhao. Xiaoxing berputar girang. Lihat, aku bisa menjadi bintang nyata sekarang. Zhao tertawa kecil. Yah, lebih seperti bintang yang cerewet, tapi aku suka itu. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari kejauhan. Ling Yuhang muncul, tersenyum licik. Hei, kalian makin serius ya? Aku ingin adu latihan juga. Xiaoxing langsung bersinar terang. Ah, lagi-lagi. Aku ingin bertarung serius, tapi bukan sama dia duluan. Zhao menarik napas panjang. Oke, kita lakukan latihan, tapi hati-hati. Jangan biarkan Ling mengganggu energi kita. Batu itu berputar, memancarkan cahaya lebih besar, membentuk perisai pelindung mini. Ling Yuhang tertawa. Hah, kalian serius, tapi aku ingin ikut. Hehehe. Saat mereka berlatih, bola cahaya Xiaoxing tiba-tiba membesar dan memantul ke udara, menciptakan pola spiral yang indah. Cahaya itu menerangi desa, sungai, dan langit senja, membuat semua benda di sekitar bergetar ringan. Zhao terkesiap. Wow, ini lebih besar dari biasanya. Xiaoxing bersuara bangga. Ya, ini baru permulaan. Aku bisa tumbuh lebih terang, Zhao. Feng Qingshui muncul dari bayangan pepohonan, matanya bersinar lembut. Bagus, Zhao. Kau mulai menyatu dengan energi batu itu. Tapi ingat, kemampuan besar selalu datang dengan risiko besar. Zhao menelan ludah, menyadari kata-kata itu. Malamnya, mereka duduk di tepi sungai. Xiaoxing bersinar lembut di pangkuan Zhao. Zhao, aku merasa ada energi gelap lain mendekat, tidak hanya Xue Shanyin, bisiknya. Zhao menatap langit, merasakan ketegangan meningkat. Tiba-tiba, sebuah portal kecil terbuka di udara dan keluar makhluk bercahaya hijau kecil menyerupai bintang mini dengan mata besar. Hei, aku dari galaksi tetangga. Batu kalian punya energi unik, aku ingin ikut bermain. Xiaoxing menatap makhluk itu dengan penasaran. Teman baru? Hebat, tapi kita harus hati-hati. Zhao menghela napas. Sepertinya dunia ini lebih aneh dari yang kubayangkan. Batu kecilku sekarang punya pengikut. Batu itu berputar senang, cahaya birunya memancar. Akhirnya aku punya teman. Keesokan harinya, Ling Yuhang kembali dengan kendaraan terbangnya, membawa alat aneh yang memancarkan energi ungu. Hah, aku ingin melihat sejauh mana kalian bisa berkembang. Aku tidak main-main kali ini. Xiaoxing bersinar terang, bersuara lantang. Hei, jangan pikir kau bisa mengganggu latihan kami. Pertarungan kecil pun terjadi dengan Zhao mencoba mengarahkan energi Xiaoxing untuk menciptakan medan pelindung dan menyerang balik. Bola cahaya memantul, menciptakan pola spiral yang indah namun destruktif. Ling Yuhang tertawa licik, menikmati tantangan itu. Feng Qingshui muncul lagi dari bayangan, matanya penuh peringatan. Zhao, jangan terlalu asik bermain. Latihan ini penting, tapi ancaman sesungguhnya belum muncul. Zhao menelan ludah, merasa tekanan dari kata-kata Feng semakin berat. Saat matahari terbenam, Xiaoxing memancarkan cahaya lembut di langit, sementara Zhao duduk di tepi sungai. Aku mulai mengerti, batu kecil ini bukan mainan, tapi aku ingin melindunginya apapun yang terjadi. Batu itu bersinar hangat, seakan memberi semangat. Di kejauhan, bayangan jubah gelap muncul lagi, matanya menyala merah dingin. Zhao Lianru, kau mulai menjadi ancaman. Batu itu akan menjadi milikku dan aku tidak akan menunggu lama. Xue Shanyin menatap jauh ke desa, menandai awal konflik yang lebih besar. Malam itu, Zhao memandang Xiaoxing, tersenyum lelah tapi penuh tekad. Kalau ini baru permulaan, aku tidak takut. Batu kecil kita akan bersinar lebih terang dari yang mereka kira. Batu itu berputar senang, memancarkan cahaya lembut yang menghangatkan suasana. Dan jauh di galaksi lain, cahaya Xiaoxing mulai menarik perhatian makhluk-makhluk lain, menandakan bahwa perjalanan mereka akan semakin rumit, penuh teman baru, rival, dan ancaman yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan semangat baru. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Zhao, hari ini kita akan mencoba hal baru. Aku ingin berkembang lebih cepat. Zhao mengerutkan alis. Oke, tapi jangan bikin desa hancur lagi. Mereka berjalan ke lembah dekat desa, tempat energi alam lebih murni.
Zhao mencoba mengalirkan energi Xiaoxing ke batu-batu kecil di sekitar mereka. Bola cahaya yang tercipta menari-nari menciptakan efek seperti meteor mini. Xiaoxing berputar dengan riang, "Lihat, aku bisa mempengaruhi lebih banyak benda sekarang." Tiba-tiba, udara bergetar. Ling Yuhang muncul dari kejauhan membawa alat aneh yang berkilau ungu. "Hei, kalian serius latihan? Aku ingin ikut uji kemampuan." Xiaoxing langsung bersinar terang. "Ah, jangan ganggu latihan serius kami." Pertarungan mini terjadi dengan Zhao mencoba mengendalikan bola energi Xiaoxing untuk menyerang dan menangkis. Bola cahaya memantul di pepohonan, menciptakan pola spiral indah yang menghibur sekaligus menegangkan. Ling Yuhang tertawa licik. Feng Qingshui muncul dari bayangan pepohonan, matanya bersinar lembut. "Zhao, kemampuanmu meningkat tapi hati-hati. Latihan ini bagus, tapi energi kosmik punya konsekuensi." Zhao mengangguk, menyadari bahwa latihan bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kontrol dan tanggung jawab. Saat sore tiba, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing di pangkuan. Batu itu bersinar hangat, menenangkan. "Zhao, aku merasa ada energi asing mendekat, tidak hanya Ling Yuhang, tapi sesuatu yang lebih gelap." Zhao menatap langit, merasakan ketegangan meningkat. Tiba-tiba, portal kecil terbuka di udara. Dari dalam muncul makhluk bercahaya hijau, menyerupai bintang mini dengan mata besar. "Hei, aku dari galaksi tetangga. Batu kalian punya energi unik, aku ingin ikut bermain." Xiaoxing menatap makhluk itu dengan penasaran. Teman baru? Hebat, tapi kita harus hati-hati." Zhao tersenyum lelah tapi lega. "Sepertinya batu kecilku sekarang punya pengikut. Ini menyenangkan, tapi juga membuatku waspada." Batu itu berputar senang, cahaya birunya memancar. "Akhirnya, aku punya teman." Malamnya, Ling Yuhang kembali dengan senyum licik. "Aku ingin melihat sejauh mana kalian bisa berkembang, tapi hati-hati, dunia ini penuh orang seperti Xue Shanyin." Zhao menelan ludah. "Aku baru saja menghadapi satu dan kau bilang ada lebih banyak?" Ling Yuhang hanya tertawa, penuh teka-teki. Saat matahari terbenam, Zhao mencoba teknik baru, memusatkan seluruh energi Xiaoxing ke satu titik, menciptakan bola cahaya besar yang melayang di udara dan stabil. Bola itu memantul di sungai, pepohonan, dan batu-batu di sekitar, membuat desa tampak seperti miniatur galaksi. Xiaoxing bersinar bangga. "Lihat, aku bisa melakukan hal besar dari hal kecil." Zhao tersenyum, merasa energi mereka mulai selaras. "Ya, kita baru mulai, tapi aku merasa kita bisa lebih hebat lagi." Feng Qingshui muncul dari bayangan, matanya penuh peringatan. "Zhao, ingat, kemampuan besar selalu datang dengan risiko besar. Xue Shanyin tidak akan menunggu lama, ia pasti mengamati dari jauh." Zhao menelan ludah. "Kalau begitu, kita harus lebih siap." Malam itu, Zhao duduk di kamar, Xiaoxing bersinar lembut di sampingnya. Batu itu berputar, memancarkan cahaya hangat. "Zhao, besok kita akan mencoba menjelajahi lokasi baru. Aku ingin berkembang lebih jauh." Zhao mengangguk, merasa tekadnya semakin kuat. Di langit jauh, bayangan jubah gelap muncul lagi. Matanya menyala merah dingin. "Zhao Lianru, batu itu akan menjadi milikku. Dan saat itu, alam semesta akan tunduk padaku." Xue Shanyin menghilang dalam bayangan, meninggalkan rasa ketegangan yang menekan bumi. Keesokan harinya, Zhao dan Xiaoxing berjalan ke lembah energi baru, bersiap menghadapi latihan yang lebih sulit. Ling Yuhang muncul lagi, setengah tersenyum, setengah serius. "Aduh, kalian sudah berkembang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menandingi kalian?" Xiaoxing bersinar lebih terang, bersuara lantang. "Hei, aku tidak takut padamu. Batu kecil ini akan bersinar lebih terang dari siapapun." Zhao tersenyum, merasa persahabatan dan pertarungan mereka dengan Ling Yuhang justru membuat latihan lebih seru dan penuh energi. Malam itu, cahaya Xiaoxing menerangi lembah, pepohonan, dan sungai di sekitarnya. Zhao menatap batu itu, merasa bahwa setiap latihan, setiap teman baru, dan setiap ancaman adalah bagian dari perjalanan yang akan membawanya menjadi lebih besar dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Zhao Lianru bangun dengan perasaan tegang. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lebih terang dari biasanya. "Zhao,
Hari ini kita akan menghadapi ujian pertamamu. Serius nih. Zhao mengerutkan alis. Ujian? Tapi aku baru belajar. Xiaoxing menatapnya penuh semangat. Justru karena itu, kita harus tahu seberapa jauh aku bisa berkembang bersamamu. Ayo. Zhao menghela napas panjang, menyadari bahwa ini bukan latihan biasa lagi. Mereka berjalan ke lembah energi yang lebih luas, tempat aliran energi kosmik terasa kental. Zhao mencoba memusatkan energi Xiaoxing, menciptakan bola cahaya yang stabil dan berputar di udara. Bola itu memantul di pepohonan, sungai, dan batu-batu di sekitar. Tiba-tiba, udara bergetar hebat. Sebuah portal besar muncul di langit dan dari dalamnya muncul makhluk bercahaya gelap. Hah, ini ujian pertamamu, Zhao Lianru. Aku akan menguji kekuatan kalian. Suara makhluk itu bergema di lembah. Xiaoxing berputar panik. Zhao, kita harus bersiap. Ini berbeda dari latihan biasa. Zhao mengangguk, menggenggam batu itu erat. Oke, ayo lakukan ini dengan serius. Ling Yuhang muncul dari kejauhan, tersenyum licik. Hah, aku penasaran. Batu kecil ini bisa melindungi kalian? Mari kita lihat. Zhao menelan ludah. Ling, jangan ganggu dulu. Tapi Ling hanya tertawa, menikmati tontonan itu. Pertarungan dimulai. Makhluk bercahaya gelap menyerang dengan energi liar dan Zhao mencoba mengendalikan Xiaoxing untuk menangkis dan menyerang balik. Bola cahaya memantul, menciptakan pola spiral indah di udara. Xiaoxing bersinar terang, mengeluarkan energi baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Bola cahaya itu berubah bentuk menjadi miniatur bintang yang berputar cepat di tangan Zhao. Wow, ini hebat. Aku bisa melakukan lebih banyak hal dari sebelumnya. Feng Qingshui muncul dari bayangan, matanya bersinar penuh peringatan. Zhao, ini ujian penting. Jangan terlalu asik bermain, fokuslah pada kontrol energi dan strategi. Ancaman lebih besar akan datang. Zhao mengangguk, merasa ketegangan meningkat. Makhluk gelap itu semakin agresif. Zhao mencoba mengatur aliran energi Xiaoxing, memusatkan cahaya ke satu titik, menciptakan ledakan cahaya yang menangkis serangan musuh. Xiaoxing bersinar bangga. Hah, batu kecil ini bisa melawan yang besar juga. Ling Yuhang terkagum-kagum. Hah, ternyata kalian lebih kuat dari yang kukira. Aku mulai penasaran dengan potensi kalian sebenarnya. Zhao menatap Ling Yuhang masih waspada tapi tersenyum tipis. Saat malam tiba, makhluk gelap itu akhirnya menghilang, meninggalkan aura tegang di lembah. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar lembut di pangkuannya. Kita berhasil, tapi itu baru permulaan. Ujian sebenarnya mungkin lebih sulit, bisiknya. Feng Qingshui muncul lagi, matanya serius. Zhao, Xue Shanyin mengamati dari jauh. Ia tahu kekuatan kalian mulai berkembang. Jangan lengah, batu kecil ini akan menjadi target utama. Zhao menelan ludah, sadar bahwa setiap kemenangan kecil membawa perhatian lebih besar dari musuh. Keesokan harinya, Ling Yuhang mendekat dengan senyum ambigu. Hah, aku ingin melihat latihan kalian selanjutnya, tapi aku juga penasaran, apakah kita bisa bekerja sama suatu saat? Xiaoxing bersinar senang. Kerjasama? Kita lihat dulu apakah dia bisa dipercaya. Zhao menatap Xiaoxing, tersenyum lelah tapi penuh tekad. Kalau ini baru ujian pertama, aku siap menghadapi lebih banyak hal. Kita akan membuat batu kecil ini bersinar lebih terang dari yang mereka kira. Di langit jauh, Xue Shanyin menatap bumi dengan mata merah dingin. Batu itu, Zhao Lianru, akan menjadi milikku. Dan saat itu, alam semesta akan tunduk padaku. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing bersinar hangat menenangkan hatinya. Mereka tahu perjalanan mereka baru dimulai, dan setiap langkah kecil akan mengubah dunia di sekeliling mereka. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan perasaan tegang namun bersemangat. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Zhao, hari ini kita akan menghadapi tantangan nyata. Aku bisa merasakannya. Zhao mengerutkan alis. Tantangan nyata? Apa maksudmu? Xiaoxing bersinar lembut namun tegas. Energi gelap dari Xue Shanyin mendekat. Kita harus bersiap. Zhao menelan ludah, merasa tekanan meningkat. Ia menggenggam Xiaoxing lebih erat, menyadari bahwa perjalanan mereka mulai memasuki fase berbahaya.
Ling Yuhang muncul dari kejauhan dengan kendaraan terbangnya, senyum licik menghiasi wajahnya. Hah, aku mendengar kabar energi gelap muncul. Mari kita lihat apakah kalian cukup kuat. Xiaoxing bersinar terang, bersuara lantang. Hei, jangan ikut campur dulu Ling, ini urusan kita. Mereka berjalan ke lembah energi yang lebih luas, di mana aliran energi kosmik terasa tebal. Zhao mencoba memusatkan energi Xiaoxing, menciptakan bola cahaya yang stabil, namun kali ini harus menghadap serangan dari dua arah sekaligus. Ling Yuhang dan gelombang energi gelap yang muncul dari portal. Bola cahaya Xiaoxing berputar, memancarkan cahaya biru kehijauan yang menakjubkan. Zhao menahan napas, mengarahkan energi ke medan pelindung mini. Tidak boleh panik, kita bisa lakukan ini. Xiaoxing bersinar terang, melepaskan ledakan cahaya yang menangkis sebagian energi gelap. Bola cahaya itu kemudian memantul ke arah portal, menciptakan gelombang energi yang menahan gelombang serangan dari Xue Shanyin. Ling Yuhang terkagum-kagum, matanya berbinar. Hah, batu kecil ini lebih kuat dari yang kukira. Aku ingin melihat seberapa jauh kalian bisa berkembang. Zhao menatap Ling Yuhang dengan waspada, tapi tak bisa menahan senyum tipis. Kau partner atau rival ya? Feng Qingshui muncul dari bayangan pepohonan, matanya bersinar serius. Zhao, ini saatnya belajar strategi. Kekuatan saja tidak cukup. Xue Shanyin akan mengincar batu itu dan kau harus siap menghadapi energi yang jauh lebih liar. Tiba-tiba, dari portal muncul makhluk bercahaya gelap besar, menimbulkan getaran hebat di lembah. Xiaoxing berputar panik. Zhao, ini berbeda dari sebelumnya. Kita harus bekerja sama, cepat. Zhao menggenggam batu itu, mencoba memusatkan seluruh energinya. Pertarungan dimulai. Bola cahaya Xiaoxing memantul, membentuk pola spiral indah, menangkis serangan makhluk gelap yang menghancurkan pepohonan. Ling Yuhang akhirnya turun tangan, menggunakan alatnya untuk menahan gelombang energi. Walau dengan ekspresi sedikit panik, Zhao merasakan sesuatu yang baru. Energi Xiaoxing mulai berkembang sendiri, membentuk pancaran cahaya yang menembus portal, menyerang makhluk gelap dari jarak jauh. Batu itu bersinar lebih terang, seperti menandakan evolusi baru. Makhluk gelap itu terhenti sejenak, terkejut oleh kekuatan yang belum pernah ditemuinya. Xiaoxing bersuara lantang. Hei, aku bukan batu kecil biasa, aku bisa melindungi Zhao dan desa ini. Zhao tersenyum lelah tapi bangga, menyadari bahwa mereka mulai selaras sebagai tim. Ling Yuhang menatap mereka dengan ekspresi ambigu. Hah, ternyata kalian tidak main-main. Aku mulai penasaran, mungkin kita bisa bertarung bersama suatu saat. Zhao menatapnya waspada, tetapi Xiaoxing bersinar, seolah memberi isyarat persahabatan sementara. Sore itu, makhluk gelap itu akhirnya menghilang kembali ke portal, meninggalkan sisa energi yang bergetar di lembah. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar lembut di pangkuannya. Kita berhasil, tapi aku bisa merasakan ancaman yang lebih besar menunggu, bisiknya. Feng Qingshui muncul, matanya serius. Zhao, evolusi batu kecil itu luar biasa. Tapi ingat, setiap kekuatan besar selalu menarik perhatian yang lebih berbahaya. Xue Shanyin kini tahu kalian berkembang pesat. Zhao menelan ludah, menyadari kata-kata itu. Malam tiba, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing bersinar hangat di sampingnya. Kalau ini baru tantangan pertama, aku tidak takut. Batu kecil kita akan bersinar lebih terang dari yang mereka kira. Batu itu berputar senang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati Zhao. Di langit jauh, bayangan jubah gelap muncul lagi. Matanya menyala merah dingin. Zhao Lianru, batu itu akan menjadi milikku, dan saat itu, alam semesta akan tunduk padaku. Xue Shanyin menghilang dalam bayangan, meninggalkan rasa ketegangan yang menekan bumi. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan perasaan gelisah. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lembut tapi berenergi. Zhao, aku merasakan sesuatu yang aneh. Energi dari dalam dirimu tidak stabil, bisiknya. Zhao menatap batu itu, bingung. Energi dari diriku? Xiaoxing menjelaskan. Kau berkembang cepat, tapi kekuatan itu masih liar. Kalau kita tidak menyeimbangkannya, suatu saat bisa meledak sendiri. Zhao menelan ludah. Jadi, aku harus belajar mengendalikan diriku sendiri selain mengendalikan kamu.
Mereka berjalan ke lembah energi yang lebih sunyi, tempat Zhao bisa berlatih fokus tanpa gangguan. Ling Yuhang muncul dari kejauhan, tersenyum ambigu. Hah, kalian latihan serius sekarang? Aku penasaran, seberapa kuat kalian sebenarnya? Xiaoxing bersinar terang. Hei, jangan ikut campur, Ling. Zhao menelan napas panjang dan menutup mata. Ia mencoba merasakan aliran energinya sendiri, menyelaraskan napas dan detak jantung dengan cahaya Xiaoxing. Bola cahaya biru kehijauan mulai berputar lebih stabil, namun sesekali meledak kecil. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari pepohonan. Hei, Zhao Lianru, kau pikir bisa menguasai kekuatan itu begitu saja? Suara itu dingin dan Zhao mengenali energi itu. Xue Shanyin muncul dari bayangan, matanya menyala merah. Xiaoxing bersinar terang, berputar di depan Zhao. Zhao, kita harus bersiap. Ini bukan latihan. Zhao menggenggam batu itu erat. Oke, ayo kita lakukan ini dengan serius. Xue Shanyin tersenyum dingin. Aku penasaran, seberapa jauh kalian bisa berkembang. Batu itu akan menjadi milikku dan kau, pion kecilku. Zhao menelan ludah, merasakan ketegangan yang menekan dada. Ling Yuhang muncul lagi, setengah tersenyum. Hah, aku ingin melihat pertarungan kalian, tapi jangan khawatir, aku tidak akan terlalu ikut campur kali ini. Xiaoxing bersinar bangga. Kalau begitu, ayo kita tunjukkan kemampuan kita. Pertarungan dimulai. Zhao mencoba menyeimbangkan energi dalam dirinya, sementara Xiaoxing memancarkan cahaya biru kehijauan untuk menangkis serangan Xue Shanyin. Bola cahaya berputar, memantul di pepohonan, sungai, dan batu-batu di sekitarnya. Zhao merasakan energi dalam dirinya mulai selaras dengan Xiaoxing. Bola cahaya berubah bentuk menjadi miniatur bintang berputar cepat yang memantul di udara, menahan sebagian besar serangan musuh. Xiaoxing bersuara bangga. Hei, aku bisa melindungi Zhao. Xue Shanyin terkejut. Hah, kalian berkembang lebih cepat dari yang kukira, tapi ini baru pemanasan. Ia mengeluarkan gelombang energi gelap yang lebih besar, membuat Zhao dan Xiaoxing hampir kewalahan. Ling Yuhang terkagum-kagum. Hah, ternyata kalian bukan anak kecil lagi. Aku penasaran, apakah aku bisa bertarung bersama kalian suatu saat? Zhao menatap Ling Yuhang waspada, tapi Xiaoxing bersinar, seakan memberi isyarat persahabatan sementara. Setelah pertarungan singkat namun intens, Xue Shanyin menghilang kembali ke portal. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar lembut di pangkuannya. Kita berhasil, tapi aku bisa merasakan ancaman yang lebih besar menunggu, bisiknya. Feng Qingshui muncul dari bayangan, matanya serius. Zhao, kau mulai menyadari pentingnya kontrol energi dalam dirimu sendiri. Perkembangan kalian menarik perhatian Xue Shanyin. Jangan lengah. Zhao menelan ludah, menyadari bahwa latihan dan pertarungan ini hanyalah awal. Malamnya, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing bersinar hangat. Kalau ini baru konflik internal pertama, aku siap. Batu kecil kita akan bersinar lebih terang dari yang mereka kira, bisiknya. Batu itu berputar, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati Zhao. Di langit jauh, Xue Shanyin menatap bumi dengan mata merah dingin. Batu itu, Zhao Lianru, akan menjadi milikku, dan saat itu alam semesta akan tunduk padaku. Keesokan harinya, Zhao menyadari bahwa pertumbuhan kekuatannya tidak hanya soal menyerang atau bertahan, tapi juga memahami dirinya sendiri dan hubungan dengan Xiaoxing. Batu kecil itu bukan sekadar kekuatan, itu cerminan dari ketekunan, keberanian, dan hati Zhao. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan rasa tegang yang berbeda. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Zhao, hari ini akan menjadi hari penting, aku bisa merasakannya. Zhao menarik napas panjang. Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi? Xiaoxing memancarkan cahaya lembut tapi penuh tekad. Xue Shanyin mendekat. Aku merasakan energinya yang kuat dan berbahaya. Hari ini, kita akan menghadapi pertarungan besar pertamamu. Zhao menelan ludah, jantungnya berdebar. Ling Yuhang muncul dari kejauhan, tersenyum ambigu. Hah, kalian terlihat siap.
Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar sekuat yang kukira. Xiaoxing bersinar terang menatap Ling Yuhang. Hei, jangan ganggu dulu. Ini urusan serius. Mereka berjalan ke lembah energi yang lebih luas, di mana aura kosmik terasa pekat. Zhao mencoba menyeimbangkan energinya sendiri dengan Xiaoxing, menciptakan bola cahaya biru kehijauan yang stabil. Bola itu berputar di udara, memantul di pepohonan, sungai, dan batu-batu di sekitar, menciptakan pola spiral yang indah. Tiba-tiba, dari portal besar muncul Xue Shanyin. Matanya merah dingin, tatapannya menusuk. Zhao Lianru, akhirnya kita bertemu secara langsung. Batu itu akan menjadi milikku. Xiaoxing berputar panik. Zhao, kita harus bersiap, ini pertarungan nyata. Zhao menggenggam batu itu erat, menarik napas panjang. Oke, ayo kita lakukan ini bersama. Bola cahaya, Xiaoxing memantul di udara, menyiapkan medan perlindungan dan serangan simultan. Pertarungan dimulai. Xue Shanyin menyerang dengan energi gelap yang kuat, membuat pohon-pohon berguncang hebat. Zhao menyeimbangkan energinya, memusatkan cahaya Xiaoxing untuk menangkis serangan, namun beberapa gelombang energi berhasil menembus. Xiaoxing bersinar terang, melepaskan ledakan cahaya baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Bola cahaya itu berubah bentuk menjadi miniatur bintang yang berputar cepat, menyerang balik Xue Shanyin dari berbagai arah. Zhao terkejut dan kagum. Wow, kemampuanmu semakin luar biasa. Ling Yuhang muncul, setengah serius. Hah, ternyata kalian bukan main-main. Aku penasaran, apakah aku bisa bertarung bersama kalian suatu saat? Xiaoxing bersinar, seolah memberi isyarat persahabatan sementara Zhao tetap waspada. Xue Shanyin mundur sedikit, terkejut oleh kekuatan yang muncul dari batu kecil itu. Hah, kalian berkembang terlalu cepat, tapi ini belum cukup. Ia melancarkan gelombang energi gelap yang lebih besar, hampir membuat Zhao dan Xiaoxing kewalahan. Zhao mencoba strategi baru, memusatkan seluruh energinya ke satu titik dan membentuk perisai mini untuk menahan gelombang besar. Bola cahaya Xiaoxing berputar lebih cepat, memantul dari medan ke medan, menahan sebagian besar serangan musuh. Batu itu bersinar bangga. Hei, aku bisa melindungi Zhao. Setelah pertarungan sengit, Xue Shanyin menghilang kembali ke portal, meninggalkan aura gelap yang menekan lembah. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar lembut di pangkuannya. Kita berhasil, tapi aku bisa merasakan ancaman yang lebih besar menunggu, bisiknya. Feng Qingshui muncul, matanya serius. Zhao, kau baru saja menghadapi ujian nyata pertama. Ingat, setiap pertumbuhan kekuatan akan menarik perhatian musuh yang lebih kuat. Xue Shanyin kini tahu kalian bukan ancaman sepele. Zhao menelan ludah, menyadari bahwa pertarungan ini hanyalah awal dari konflik besar. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing bersinar hangat di sampingnya. Kalau ini baru pertarungan besar pertama, aku siap menghadapi lebih banyak. Batu kecil, kita akan bersinar lebih terang dari yang mereka kira. Batu itu berputar senang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati Zhao. Di langit jauh, Xue Shanyin menatap bumi dengan mata merah dingin. Zhao Lianru, batu itu akan menjadi milikku, dan saat itu, alam semesta akan tunduk padaku. Keesokan harinya, Zhao menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tentang strategi, kesabaran, dan keberanian. Batu kecilnya bukan sekadar energi, itu cerminan dari tekad dan hatinya. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan perasaan waspada. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lembut tapi penuh energi. Zhao, aku merasakan gelombang energi gelap lain mendekat, bisiknya. Zhao menatap batu itu khawatir. Gelombang energi gelap lain setelah Xue Shanyin pergi? Xiaoxing menjelaskan. Ya, pengikut Xue Shanyin mulai bergerak. Mereka ingin menguji kemampuan kita sebelum bos mereka datang. Zhao menelan ludah, menyadari bahwa bahaya kini datang bertubi-tubi. Mereka berjalan ke lembah energi, bersiap menghadapi ancaman baru. Ling Yuhang muncul dari kejauhan, tersenyum ambigu. Hah, kalian kelihatan siap. Aku penasaran, apakah kalian bisa menghadapi beberapa musuh sekaligus? Xiaoxing bersinar terang. Hei, ini bukan latihan, Ling. Jangan ganggu terlalu banyak.
Tiba-tiba, dari pepohonan muncul makhluk bercahaya gelap, 3 sekaligus, masing-masing memiliki aura berbeda, merah, ungu, dan hijau. Zhao merasa ketegangan meningkat. Xiaoxing, kita harus bekerja sama lebih cepat dari sebelumnya. Xiaoxing berputar, memancarkan cahaya biru kehijauan. Bola energi mereka memantul di udara, menangkis serangan gelombang energi musuh. Zhao mencoba memusatkan seluruh energinya, membentuk perisai mini yang lebih besar dan stabil. Makhluk-makhluk itu menyerang dengan kecepatan tinggi. Zhao terpaksa mengombinasikan serangan dan pertahanan secara simultan. Bola cahaya Xiaoxing berputar cepat, membentuk spiral yang menahan sebagian besar gelombang energi. Ling Yuhang terkagum-kagum, matanya berbinar. Hah, ternyata kalian bisa menangani lebih dari satu musuh. Aku ingin melihat apakah aku bisa bertarung bersamamu tanpa mengganggu. Xiaoxing bersinar, seolah memberi tanda persahabatan sementara. Feng Qingshui muncul, matanya serius. Zhao, pengikut Xue Shanyin, biasanya mengincar kekuatan baru. Latihan ini akan mengajarkanmu strategi, fokus, dan ketahanan mental. Zhao mengangguk, menelan ludah, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Xiaoxing menunjukkan kemampuan baru, pancaran cahaya yang menembus musuh dari berbagai arah, menyerupai mini bintang yang mengejar setiap target. Bola energi itu memantul di pepohonan, sungai, dan batu-batu di sekitar, menahan serangan musuh dengan presisi tinggi. Makhluk-makhluk gelap itu mundur sedikit, terkejut oleh kekuatan baru Xiaoxing. Hah, batu kecil ini lebih kuat dari yang kami duga, salah satu pengikut bergumam. Zhao tersenyum tipis, merasa bangga tapi tetap waspada. Pertarungan semakin sengit ketika ketiga pengikut itu mencoba menggabungkan energi mereka menjadi satu serangan besar. Xiaoxing bersinar terang, membentuk medan pelindung yang melingkupi Zhao. Bola cahaya berputar lebih cepat, menangkis sebagian besar serangan. Ling Yuhang ikut turun tangan, menggunakan alatnya untuk menahan serangan tambahan. Ekspresinya ambigu, setengah ingin membantu, setengah ingin menilai kemampuan Zhao. Zhao menatap Ling Yuhang dengan serius. Kita harus fokus, tidak peduli siapa yang ada di samping kita. Setelah pertarungan sengit, makhluk-makhluk itu akhirnya menghilang, meninggalkan sisa aura gelap yang bergetar di lembah. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar lembut di pangkuannya. Kita berhasil, tapi ancaman Xue Shanyin dan pengikutnya masih akan datang, bisiknya. Feng Qingshui muncul lagi, matanya serius. Zhao, kemampuanmu semakin menarik perhatian musuh. Batu kecil itu bukan sekadar kekuatan, tapi simbol pertumbuhanmu. Jangan lengah. Zhao menelan ludah, menyadari bahwa latihan dan pertarungan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing bersinar hangat di sampingnya. Kalau ini baru ancaman pengikut, aku siap menghadapi lebih banyak. Batu kecil, kita akan bersinar lebih terang dari yang mereka kira. Batu itu berputar senang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati Zhao. Di langit jauh, Xue Shanyin menatap bumi dengan mata merah dingin. Zhao Lianru, batu itu akan menjadi milikku, dan saat itu, alam semesta akan tunduk padaku. Keesokan harinya, Zhao menyadari bahwa setiap pertarungan, setiap musuh, dan setiap latihan adalah bagian dari perjalanan mereka. Batu kecilnya bukan hanya energi, itu adalah cerminan tekad, keberanian, dan hati Zhao. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan perasaan tegang. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lembut namun penuh energi. Zhao, aku merasakan getaran energi yang lebih kuat dari sebelumnya, bisiknya. Zhao menatap batu itu, khawatir. Lebih kuat, apa maksudmu? Xiaoxing menjelaskan. Xue Shanyin mulai bergerak secara tidak langsung. Ancaman ini tidak seperti sebelumnya, lebih terukur, lebih berbahaya. Zhao menelan ludah, menyadari bahwa pertarungan mereka akan memasuki level yang lebih tinggi. Mereka berjalan ke lembah energi, bersiap menghadapi ujian baru. Ling Yuhang muncul dari kejauhan dengan ekspresi ambigu. Hah, sepertinya kalian siap. Aku ingin melihat apakah kalian bisa menghadapi musuh yang lebih licik, ujarnya. Xiaoxing bersinar terang, hei, jangan ganggu, ini urusan serius. Tiba-tiba, dari langit muncul gelombang energi gelap yang memanifestasikan diri sebagai makhluk bercahaya, gelap berukuran besar. Zhao terkejut. Xiaoxing, ini bukan latihan biasa.
Kita harus bekerja sama. Bola cahaya Xiaoxing mulai memantul, membentuk medan perlindungan mini. Makhluk gelap itu menyerang dengan kecepatan tinggi, energi gelapnya memancar ke segala arah. Zhao menahan napas, memusatkan energi Xiaoxing untuk menangkis dan menyerang balik. Bola cahaya berputar, menciptakan pola spiral yang menahan sebagian serangan. Xiaoxing bersinar lebih terang dari sebelumnya, memunculkan kemampuan baru, pancaran cahaya yang menembus dan membelah energi gelap musuh menjadi fragmen yang lebih kecil. Bola cahaya itu memantul dari pepohonan, sungai, dan batu-batu di sekitarnya, menahan sebagian besar gelombang serangan. Ling Yuhang ikut turun tangan, mengatur alatnya untuk menahan gelombang energi tambahan. Ekspresinya ambigu, setengah membantu, setengah mengamati kemampuan Zhao dan Xiaoxing. Zhao menatap Ling Yuhang serius. Kita harus fokus, tidak peduli siapa yang ada di samping kita. Pertarungan semakin sengit. Zhao menyadari energi Xiaoxing kini lebih responsif terhadap pikirannya. Ia mencoba mengarahkan bola cahaya untuk menahan serangan sekaligus menyerang balik. Xiaoxing bersuara bangga, "Aku bisa melakukannya, Zhao." Makhluk gelap itu terhenti sejenak, terkejut oleh kemampuan baru batu kecil itu. Zhao tersenyum tipis, merasa bangga tapi tetap waspada. Ini evolusi baru, tapi aku harus tetap waspada. Feng Qingshui muncul dari bayangan, matanya serius. "Zhao, kemampuanmu semakin menarik perhatian musuh. Setiap langkah maju harus disertai strategi dan fokus." Xue Shanyin kini tahu kalian berkembang pesat. Zhao menelan ludah, menyadari pentingnya kontrol dan kehati-hatian. Setelah pertarungan sengit, makhluk gelap itu menghilang kembali ke langit, meninggalkan aura gelap yang bergetar di lembah. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar lembut di pangkuannya. "Kita berhasil, tapi aku bisa merasakan ancaman yang lebih besar menunggu," bisiknya. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing bersinar hangat di sampingnya. "Kalau ini baru ancaman tidak langsung, aku siap menghadapi lebih banyak. Batu kecil, kita akan bersinar lebih terang dari yang mereka kira." Batu itu berputar senang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati Zhao. Di langit jauh, Xue Shanyin menatap bumi dengan mata merah dingin. "Zhao Lianru, batu itu akan menjadi milikku, dan saat itu, alam semesta akan tunduk padaku." Keesokan harinya, Zhao menyadari bahwa setiap pertarungan, setiap latihan, dan setiap ancaman adalah bagian dari perjalanan mereka. Batu kecilnya bukan hanya sumber energi, itu adalah cerminan ketekunan, keberanian, dan hati Zhao. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan napas berat. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lembut namun penuh energi. "Zhao, aku merasakan kehadiran pengikut kuat Xue Shanyin mendekat," bisiknya. Zhao menelan ludah. "Pengikut kuat? Seberapa kuat mereka?" Xiaoxing bersinar lebih terang. "Mereka berbeda dari sebelumnya. Energi mereka lebih pekat, lebih liar, dan mereka memiliki strategi. Kita harus siap menghadapi ujian nyata ini." Zhao mengangguk, menggenggam batu itu erat. Mereka berjalan ke lembah energi yang lebih luas, tempat energi kosmik lebih murni. Ling Yuhang muncul dari kejauhan, tersenyum ambigu. "Hah, sepertinya kalian mulai serius. Aku penasaran, apakah kalian bisa bertahan dari pengikut Xue Shanyin?" Xiaoxing bersinar, "Hei, jangan ganggu Ling, ini urusan kami." Tiba-tiba, dari bayangan pepohonan muncul 3 pengikut kuat Xue Shanyin, masing-masing bercahaya gelap, merah, ungu, dan emas. Zhao terkejut, merasakan tekanan energi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. "Xiaoxing, kita harus bekerja sama penuh." Xiaoxing berputar di udara, memancarkan cahaya biru kehijauan yang menenangkan. Bola cahaya mereka memantul di udara, membentuk medan perlindungan mini. Zhao mencoba mengarahkan energi ke setiap arah, menangkis serangan sekaligus menyerang balik. Pertarungan dimulai dengan cepat. Bola cahaya Xiaoxing membentuk spiral memantul, menahan gelombang energi pengikut gelap itu. Zhao menyadari bahwa kemampuan batu kecilnya kini semakin responsif terhadap pikirannya, memungkinkan koordinasi yang lebih kompleks. Ling Yuhang turun tangan, menggunakan alatnya untuk menahan sebagian gelombang energi. Ekspresinya ambigu, setengah ingin membantu, setengah ingin mengamati kemampuan Zhao. Zhao menatap Ling Yuhang serius. "Fokus, kita tidak bisa lengah sekarang." Xiaoxing menunjukkan kemampuan evolusi kosmik yang lebih dramatis.
pancaran cahaya yang menembus dan membagi energi musuh menjadi fragmen lebih kecil, membuat serangan pengikut Xue Shanyin kurang efektif. Bola cahaya itu memantul di pepohonan, sungai, dan batu-batu di sekitarnya. Salah satu pengikut gelap terkejut. Batu kecil ini lebih kuat dari yang kita duga. Zhao tersenyum tipis, merasa bangga tapi tetap waspada. Ini evolusi baru, tapi kita harus tetap hati-hati. Pertarungan semakin sengit. Pengikut kuat itu mencoba menggabungkan energi mereka menjadi serangan besar. Xiaoxing bersinar terang membentuk perisai yang melindungi Zhao, sementara bola cahaya menyerang balik dengan presisi tinggi. Ling Yuhang ikut membantu dengan strategi tak terduga menahan serangan tambahan. Zhao mulai merasakan bahwa partner ambigu seperti Ling bisa menjadi keuntungan jika digunakan dengan tepat. Setelah pertarungan panjang, pengikut kuat itu akhirnya mundur, meninggalkan sisa aura gelap yang bergetar di lembah. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar lembut di pangkuannya. Kita berhasil, tapi ancaman Xue Shanyin semakin nyata, bisiknya. Feng Qingshui muncul, matanya serius. Zhao, batu kecil itu kini benar-benar menarik perhatian musuh. Kekuatanmu dan evolusi Xiaoxing mulai mengubah keseimbangan. Jangan lengah. Zhao menelan ludah, menyadari bahwa setiap pertarungan adalah pelajaran hidup. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai. Xiaoxing bersinar hangat. Kalau ini baru pengikut kuat, aku siap menghadapi lebih banyak. Batu kecil kita akan bersinar lebih terang dari yang mereka kira. Batu itu berputar senang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati Zhao. Di langit jauh, Xue Shanyin menatap bumi dengan mata merah dingin. Zhao Lianru, batu itu akan menjadi milikku, dan saat itu alam semesta akan tunduk padaku. Keesokan harinya, Zhao menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga strategi, koordinasi, dan memahami musuh. Batu kecilnya bukan sekadar energi, itu adalah cerminan dari keberanian, ketekunan, dan hati Zhao. Pagi itu, Zhao Lianru terbangun dengan napas berat. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lembut namun penuh energi. Zhao, aku merasakan kehadiran Xue Shanyin semakin dekat. Ini akan menjadi pertarungan yang menentukan. Zhao menelan ludah. Pertarungan yang menentukan artinya kita harus benar-benar siap. Ling Yuhang muncul dari kejauhan, tersenyum ambigu. Hah, akhirnya kita akan melihat pertarungan sesungguhnya. Aku ingin melihat seberapa jauh kalian bisa berkembang. Xiaoxing bersinar terang. Hei, jangan ganggu Ling, ini urusan serius. Mereka berjalan ke lembah energi, tempat aura kosmik terasa paling pekat. Zhao mencoba menyelaraskan energi Xiaoxing dengan dirinya sendiri, memusatkan kekuatan untuk menghadapi Xue Shanyin secara langsung. Bola cahaya biru, kehijauan berputar di udara, membentuk medan pelindung yang stabil. Tiba-tiba, portal besar muncul, dan dari dalamnya muncul Xue Shanyin dengan aura merah pekat. Matanya dingin, menembus lembah. Zhao Lianru, akhirnya kita bertemu secara langsung. Batu itu akan menjadi milikku, dan kau, pion kecilku. Xiaoxing berputar panik. Zhao, kita harus bersiap, ini pertarungan nyata. Zhao menggenggam batu itu erat. Oke, ayo kita lakukan ini dengan serius. Bola cahaya. Xiaoxing memantul di udara, membentuk spiral energi yang menahan serangan awal Xue Shanyin. Pertarungan dimulai. Xue Shanyin menyerang dengan energi gelap yang sangat pekat, membuat pohon-pohon berguncang hebat. Zhao mencoba menyeimbangkan energinya, memusatkan cahaya Xiaoxing untuk menangkis dan menyerang balik. Bola cahaya berputar membentuk medan spiral yang menahan sebagian besar serangan. Xiaoxing bersinar lebih terang, memunculkan evolusi kosmik puncak, pancaran cahaya yang menembus dan membelah energi gelap musuh menjadi fragmen kecil. Bola cahaya itu memantul di pepohonan, sungai, dan batu-batu di sekitarnya, menyerang Xue Shanyin dari berbagai arah. Ling Yuhang turun tangan, menggunakan alatnya untuk menahan gelombang energi tambahan. Ekspresinya ambigu, setengah ingin membantu, setengah mengamati kemampuan Zhao dan Xiaoxing. Zhao menatap Ling Yuhang serius. Fokus, kita harus bertahan dan menyerang dengan strategi. Xue Shanyin terkejut. Batu kecil ini lebih kuat dari yang kukira, tapi ini baru awal. Ia melancarkan serangan energi gabungan,
mencoba menghancurkan medan perlindungan Zhao. Bola cahaya Xiaoxing memantul cepat, membentuk pola spiral yang menahan sebagian besar gelombang serangan. Pertarungan berlangsung sengit. Zhao mulai memahami bahwa setiap serangan Xue Shanyin bisa dibaca dan diantisipasi jika ia menyelaraskan energinya dengan Xiaoxing sepenuhnya. Batu kecil itu bersinar bangga. Kita bisa melawan yang besar. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan, Xue Shanyin akhirnya mundur ke portal, meninggalkan aura gelap yang bergetar di lembah. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar lembut di pangkuannya. Kita berhasil, tapi ini bukan akhir. Ancaman Xue Shanyin akan terus datang, bisiknya. Feng Qingshui muncul, matanya serius. Zhao, batu kecil itu kini benar-benar menarik perhatian musuh. Setiap pertumbuhan kalian mengubah keseimbangan. Jangan lengah dan ingat, strategi selalu lebih penting daripada kekuatan semata. Zhao menelan ludah, menyadari bahwa pertarungan berikutnya akan lebih sulit. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing bersinar hangat. Kalau ini baru konfrontasi langsung, aku siap menghadapi lebih banyak. Batu kecil kita akan bersinar lebih terang dari yang mereka kira. Batu itu berputar senang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati Zhao. Di langit jauh, Xue Shanyin menatap bumi dengan mata merah dingin. Zhao Lianru, batu itu akan menjadi milikku, dan saat itu alam semesta akan tunduk padaku. Keesokan harinya, Zhao menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan atau pertahanan, tapi juga tentang koordinasi, strategi, dan keselarasan hati dengan Xiaoxing. Batu kecilnya bukan sekadar energi, itu cerminan keberanian, ketekunan, dan tekad Zhao. Pagi itu, Zhao Lianru bangun dengan napas berat. Xiaoxing berputar di udara, bersinar lebih terang dari sebelumnya, seperti mengantisipasi momen besar. Zhao, ini hari terakhir. Aku bisa merasakan Xue Shanyin siap menyerang sepenuhnya. Kita harus bersatu tanpa celah. Zhao mengangguk, menggenggam batu itu erat. Ling Yuhang muncul dari kejauhan, matanya menyala ambigu. Hah, akhirnya pertarungan terakhir. Aku ingin melihat kalian berdua mencapai puncak kemampuan kalian. Xiaoxing bersinar tegas. Ini urusan kami, Ling. Jangan ganggu, atau ikut bertarung di jalur sendiri. Mereka berjalan ke lembah energi. Tempat energi kosmik berpadu sempurna. Zhao menutup mata sejenak, menyelaraskan energi Xiaoxing dengan detak jantung dan pikirannya. Bola cahaya biru kehijauan mulai berputar, membentuk medan pelindung yang stabil, siap menghadapi serangan besar Xue Shanyin. Tiba-tiba, portal raksasa muncul, dan dari dalamnya keluar Xue Shanyin, aura merahnya pekat dan membakar. Matanya menembus lembah. Zhao Lianru, ini adalah akhir. Batu itu akan menjadi milikku. Alam semesta akan tunduk pada kehendakku. Xiaoxing bersinar terang, berputar panik. Zhao, kita harus bersiap total. Pertarungan dimulai dengan dahsyat. Gelombang energi Xue Shanyin menghancurkan pepohonan, sungai bergolak, dan batu-batu bergetar hebat. Zhao mengarahkan Xiaoxing, memantulkan cahaya biru kehijauan untuk menangkis serangan, sambil membalas serangan dengan pancaran energi dari batu kecilnya. Xiaoxing berevolusi ke bentuk penuh bintang, cahaya bersinar di setiap sudut, menciptakan medan spiral raksasa yang menahan dan memantulkan energi gelap Xue Shanyin. Bola cahaya itu memantul, membelah energi musuh menjadi ribuan fragmen kecil, menyerang dari segala arah. Ling Yuhang turun tangan dengan alat canggihnya, menahan gelombang energi tambahan. Ekspresinya ambigu, setengah membantu, setengah ingin mengamati kemampuan Zhao. Zhao menatap Ling Yuhang serius. Fokus, ini pertarungan terakhir kita. Xue Shanyin menatap batu itu, marah. Batu kecil ini lebih kuat dari yang kukira. Tapi aku tidak akan kalah begitu saja. Ia melancarkan gelombang energi gabungan paling kuat yang pernah ada, mencoba menembus perisai Zhao dan Xiaoxing. Zhao menarik napas panjang, menyatukan seluruh energinya dengan Xiaoxing. Bola cahaya berputar cepat, membentuk spiral raksasa yang menahan serangan besar itu. Xiaoxing bersuara lantang. Zhao, bersama kita bisa menghadapi apapun. Pertarungan berlangsung epik, langit bergetar, lembah berubah menjadi lautan cahaya dan energi. Setiap serangan dan pantulan memunculkan kilatan bintang yang memukau. Zhao menyadari
bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tapi keselarasan hati dan tekad mereka. Akhirnya, dengan konsentrasi penuh, Zhao dan Xiaoxing melancarkan serangan gabungan terakhir. Pancaran cahaya yang memecah energi gelap Xue Shanyin menjadi butiran cahaya yang hancur. Ledakan cahaya itu menerangi lembah, memantul ke langit, dan portal Xue Shanyin mulai rapuh. Xue Shanyin menjerit, tubuhnya tersedot ke portal yang runtuh. Sebelum menghilang, ia berbisik dingin. Zhao Lianru, ini belum berakhir, tapi kau sudah lebih kuat dari yang kukira. Portal lenyap, meninggalkan ketenangan lembah yang berpendar lembut. Zhao duduk kelelahan, Xiaoxing bersinar hangat di pangkuannya. Ling Yuhang tersenyum ambigu, lalu menghilang ke cakrawala. Hah, ternyata kalian benar-benar hebat, batu kecil ini, luar biasa. Malam itu, Zhao duduk di tepi sungai, Xiaoxing bersinar penuh bintang di sampingnya. Kita berhasil, kita selamat, batu kecil kita. Sekarang, benar-benar bintang baru. Batu itu berputar senang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati Zhao dan menyinari langit malam. Feng Qingshui muncul di tepi lembah, matanya serius tapi bangga. Zhao, kau telah membuktikan bahwa keberanian, ketekunan, dan keselarasan hati bisa menaklukkan kekuatan besar. Batu kecil ini kini benar-benar simbol dari tekadmu. Di langit malam, bintang baru muncul, memancarkan cahaya biru kehijauan yang mempesona. Zhao menatapnya, tersenyum. Kalau ini baru awal, aku yakin perjalanan kita akan terus bersinar, lebih terang dari sebelumnya.